Saya bisa katakan tidak selalu buku yang berkualitas itu laku keras. Tapi orang sahabat Suara Tepian Channel, kami berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang pengarang lagu Batak. Dulu sebagai pamong di DKI Jakarta, tetapi sejak muda kami dengar bahwa sudah ratusan lagu dikarang. Kita ingin mendengar kisah pengalaman kreatif dari sang pengarang. Beliau saya sebut Jaindar J. Lumban Gaul. Horas Amang. Horas Amang. Ya, oke. Saya buka masker dulu ya. Oh iya, biar sama nanti, kita. nanti kalau pas saya stop bicara nanti baru gantian kita buka gitu. masker. Ini kita mulai nanya-nanya ini Pak Jaindar. Proses kreatif atau menemukan trigger menjadi pengarang lagu itu sejak kapan? Sejak di kampung halaman atau sejak sudah merantau begitu? Oh iya, saya buka masker juga ya. 72 ya. Tahun 72 saya datang ke Jakarta ini dari kampung kita, dari Humbahas Ya. dulu Sanggul. Nama kampung halamannya Pak? Dulu Sanggul, Parik Sinomba. Dulu ya. Sanggul, Parik Sinomba, Humbahas. Jadi kala itu saya kelas 2 SMP dari SMP Negeri 1 dulu Sanggul. Pindahlah ke Jakarta ini, kebetulan abang saya yang di atas saya, ya. Marulam Lumban Gaul almarhum. Ya. Ya biasalah waktu SMP ada nakal-nakalnya. Ya. Abang saya ini memanggil saya ke Jakarta ini. Ya. Nah, akhirnya saya disekolahkan beliau lah. Sekolah hingga tamat SMA. Nah, pada waktu keberangkatan saya masih diantar orang tua dari kampung halaman ke pelabuhan Belawan. Ya. Ada adik saya yang paling bontot, Ya. namanya Tiamsa. Tiamsa perempuan. Tiamsa ini satu-satunya perempuan. Adik saya perempuan. Kami ada 4 bersaudara. Ya. Jadi 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling bontot ini namanya Tiamsa. Di Belawan sempat kami menginap 1 malam di rumah family sebelum keberangkatan naik Tampomas waktu itu. Kapal Tampomas. Ya, Tampomas ya. Tiba saatnya mau berangkat naik ke kapal ini, ke kapal Tampomas. Adik saya yang paling bontot ini, si Tiamsa ini, saya bawa ke dalam kapal itu. Ya. Ikut dia mengantarkan saya dan saya bawa, di sinilah tempatnya. Waktu itu masih di dek. Ya. Di dek itu. Singkat cerita, nyampe lah di Jakarta. Ya. Nyampe di Jakarta. Setelah nyampe di Jakarta, seminggu kemudian Ya. datang berita dari Humbahas, dari kampung, bahwa adik saya ini, namanya Tiamsa ini ngeri sekali nih Bang Hojot. Ya. Tiamsa ini, aduh, sedih sekali, meninggal. Sakit? Tanpa sakit. Oh, umur berapa? Umur berapa itu? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan seminggu kemudian baru kami tahu berita ini. Bayangkanlah kalau dari kampung kemari ke Jakarta ini luar biasa lamanya. Nggak ada komunikasi yang paling bisa cepat kan? Masih surat menyurat, Masih belum surat ada menyurat, telepon Bang ya? Hujot, gitu Ya. Bang Hujot.
dikasih tahulah bahwa adikmu itu sudah meninggal, katanya ibu saya, bapak saya. Di situ histeris sekali saya. Saya belum tahu apa-apa di Jakarta. Untungnya lah abang saya Marulam ini, kalau bahasa Batak mengalalapi, artinya biar jangan kesana pikiran, biar jangan stres kayak gitulah. Nah, singkat cerita, ya sekolah. Tetapi hati ini atau pikiran ini masih tetap ke adik saya Tiamsa. Saya belum tahu bahasa Indonesia. Bayangkan aja kalau dari kampung itu nggak bisa bahasa Indonesia, menulis pun belum bisa. Tetapi pada waktu itu SMP kelas 3 sudah masuk saya sekolah. Saya menulis cerpen tentang Tiamsa. Judulnya Tiamsa. Judulnya Tiamsa. Kira-kira apa disalurkan dalam puisi itu? Bukan puisi, cerpen. Oh, cerpen itu. Cerpen. Saya tulis itu tanpa ada yang mengajari, tanpa diedit dan segala macam. Itu langsung masuk ke harian mingguan Intijaya. Harian mingguan Intijaya ini saya ingat masih dua kali seminggu terbit, antara Selasa dan Kamis. Luar biasa. Akhirnya lama kelamaan, katakanlah tamat SMA. Oh ya, masih dalam SMA. Tahun 74. Tahun 75 lulus SMA. Tahun 74 saya udah bikin lagu. Saya sudah bisa bikin lagu di situ. Tentang Tiamsa juga? Satu tentang Tiamsa, tetapi tidak sempurna, tidak jadi. Terhalang terus. Ya, gitu. Saya bergabung kala itu ada sanggar komunitas Batak. Bukan, saya sudah bikin lagu waktu itu, lagu anak-anak waktu itu sama SD PSKD. Saya udah bikin di situ. Nah, Bang Hojo tadi menanyakan kenapa kok bisa apa awalnya bisa menciptakan lagu. Dari cerita inilah awalnya sebenarnya. Dari cerita tentang yang saya alami, penderitaan itu. Kemudian itu yang memicu awal proses kreatif jadi suka mengarang lagu ya? Iya, dari situlah awalnya. Sudah ratusan lagu. Saya dengar juga Tiamsa ini berseri. Kenapa? Benar. Betul itu Bang Hojot. Jadi Tiamsa ini itulah ya, karena nama Tiamsa ini dan adik saya selalu melekat ke hati saya sampai sekarang. Jadi berseri betul. Jadi Tiamsa 1, 2, 3, 4, bayangkan aja sampai 10. Tiamsa 1, Tiamsa 2, Tiamsa 3, Tiamsa 4, Tiamsa 5, Tiamsa 6, Tiamsa 7, 8, 9 sampai 10. Tetapi yang direkam hanya sampai 6. Tiamsa 6, dan yang populer di situ Tiamsa pertama dan Tiamsa 6. Kenapa tidak diterusin itu? Padahal sudah siap itu semuanya. Ada itu, sudah ada lagunya, semuanya sudah ada itu. Yang Tiamsa 7, 8, 9, 10. Gini. Jadi Bapak Uda saya, Bapak nomor 3, Bapak Uda, waktu dia mendengar Tiamsa 8 langsung dibilang stoplah Jendar, stop aja itu, kita tidak perlu bersedih-sedih, ini adalah kehendak Tuhan. Kau sudah sempat bikin Tiamsa 1 sampai 7 sampai 6 yang sudah direkam, udah cukup sampai di situ aja. Jadi Bapak Uda saya ini memang bertelingai musik juga. Nah, jadi dia udah sempat dengar itu sampai 10. Tapi dilarang, nggak usah direkam, nggak usah diteruskan. Cukuplah itu, penderitaan itu. Tadi kan prosesnya kan pemicu Tiamsa itu, dari Tiamsa itu. Tapi musikalitas, kepekaan musikalitasnya itu tumbuh
berkembang dari apa? Pergaulan dengan para pengarang, seniman Batak? Iya, termasuk juga dari lingkungannya, dari lingkungan sama pengalaman kita. Dan kebanyakan lagu-lagu saya itu pengalaman. Pengalaman. Tolong ceritalah proses waktu di awal-awal, bagaimana juga berrelasi dengan para seniman Batak, siapa dulu sempat, artinya sebantaran dulu nggak begitu dikenal, belakangan dia jadi seniman misalnya, begitu saya ada waktu itu tetangga saya dan saya anggap sekarang guru saya dan abang saya itu Parihutan Manik. Parihutan Manik ini sekarang kalau nggak salah di Kisaran itu. Dia pegawai negeri juga waktu itu, pensiunan dari Departemen Perindustrian dulu. Oke, di poin itu kan seniman ini rata-rata mengambil pilihan jadi seniman dengan idealismenya, mereka guyup di situ. Tapi persoalannya kan seniman atau orang-orang yang mengambil jalur seni ini kan tidak bisa berjalan eksistensinya karena misalnya dia tidak ditopang dengan biaya gitu. Kenapa kemudian Anda memilih tidak meninggalkan dunia seni jadi pengarang, tetapi memilih jadi pegawai negeri? Iya, di samping pegawai negeri waktu itu, ya itulah ya, dari dalam hati itu selalu nemu sampai sekarang. Jadi selalu mau dikeluarkan. Coba bayangin ya Bang Hujud ya, di kuping kita ini aja sekarang ada nada di sini. Semua sebenarnya ada, nada itu ada. Tinggal kali itu muncul kemudian ya? Iya. Jadi dari dalam itu selalu keluar, selalu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi duduk aja kita ada suara di sini, ada nada. Jadi kita tinggal, itulah hebatnya Tuhan, memberikan semuanya ke kita. Jadi tinggal kita aja sebenarnya gimana cara untuk merangkai-rangkai termasuk kehidupan ini. Itu. Tadi disebut sudah ratusan lagu dikarang. Oh iya, betul. Bisa dikategorikan lagu-lagu apa aja ini? Selain Tiamsa tadi? Oh iya, lagu Batak yang benar-benar saya rekam waktu itu ada Pasima Trio. Itu satu album, itu lagu rohani. Terus Amura Trio itu sampai 20 Mei. Baru Gabema Trio. Gabema Trio kira-kira itulah yang saya tangani langsung. Tetapi untuk saya bina banyak trio-trio yang mau dimunculkan gitu. Tidak banyak pengarang begitu memberi diri juga untuk mengangkat orang-orang muda yang di seniman ini. Kenapa kemudian juga mengambil pilihan itu juga membantu orang-orang lagi bertumbuh, misalnya trio-trio tadi? Iya, saya melihat gini Bang Hujud ya, saya lihat mereka itu ada potensi dalam diri masing-masing gitu kan. Akhirnya sayang sekali orang ini kalau tidak dikembangkan seperti itu. Jadi saya lihat ada karakter seni itu tinggi, akhirnya saya kumpulin, dan kebetulan mereka itu pada memang bidangnya di situ. Saya pertemukan, saya katakanlah ya, memotivasi mereka, atau kalau dibilang mengajar terlalu itulah. Jadi saya arahkan harus begini, harus begini, harus begini. Mau. Dan setiap grup saya bikin itu pointer-pointer yang harus dilaksanakan. Sekali satu pointer dilarang, bubarkan. Saya kejam tetapi untuk demi kebaikan. Salah satu waktu itu ada grup trio. Sebenarnya sudah musik sudah jadi, studio udah mulai oke, tinggal net ya gitu kan. Tetapi saya lihat ada main judi. Padahal salah satu dari 7 poin yang saya utarakan sama mereka, jangan dilanggar ini, dan harus disiplin dan utamakan keluarga. Dilanggar ini salah satu, ya ini hari bubar.
Jadi ada ketegasan di situ ya. Ada ketegasan Bang Ojo. Oke. Akhirnya. Saya mengambil bidang tulis menulis. Memang jurnalis, kemudian lebih fokus juga menulis. Ada satu hal yang menurut saya miss. Saya bisa katakan tidak selalu buku yang berkualitas itu laku keras. Tapi orang selalu mengkategorikan yang viral itu, yang banyak ditonton itu, yang laku bukunya itu dianggap berkualitas. Bestseller gitu ya. Iya, bestseller itu. Tapi saya bisa pastikan banyak juga buku tidak pernah diketahui orang, tapi sebenarnya itu buku berkualitas begitu. Kemudian pertanyaannya saya hubungkan dengan proses kreatif dari Pak Zaindar itu. 300-an tadi lagu ya. Maaf, ini mungkin saya kurang tahu atau paham. Tidak terlalu banyak terkenal lagu yang ya kalau saya tangkap ya. Tapi kan sudah ratusan ini, tidak pernah berhenti berkarya. Apa yang Amang Zaindar temukan di berkarya ini? Karena orang kan bisa aja karena sudah berulang-ulang atau puluhan karangan, lalu undur diri karena merasa tidak terkenal atau itu tidak besar dampaknya begitu. Banyak seperti itu. Dan banyak rekan kita juga apa yang membuat tetap bersemangat ya. Oh ya. Ya, benar itu Bang Ojo. Jadi banyak ada teman kita, udahlah, saya nggak terkenal ini, bilang gitu. Ya, kalau saya tidak Bang Ojo. Semampu kita dan yang diberikan Tuhan kepada kita, talenta yang ada, kita salurkan. Pro kontra selalu. Sebagus-bagusnya apapun karya kita, pasti ada yang tidak bagus. Ya. Bagus. Ada yang memuji kita sampai ke atas. Nah, kita nggak perlu itu bangga. Enggak Bang Ojo, enggak. Pokoknya kayak dibilang Bang Ojo tadi ada 300-an. Betul, ada 300-an lagu yang saya buat dan lengkap itu. Sebagian ada notasi dan sebagian biasa saja. Nah, saya akan tetap berkarya sampai aku mampu. Karena Tuhan sudah memberikan talenta itu ya. Sudah diberikan talenta. Kalau kita tidak salurkan talenta itu, kita kan, dan prinsip saya menghibur. Entah itu menjadi orang abaikan, terserah. Yang penting saya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ada ucapan kitab suci menyebut yang diberi sedikit dituntut sedikit, yang diberi banyak dituntut banyak. Hubungannya dengan talenta apa yang Pak Zaindar pahami itu? Maksudnya gimana nih Bang Ojo? Jadi kalau kita diberi talenta besar juga, kita tidak mengharapkan kita mengharapkan yang besar begitu. Ya. Kalau saya tidak. Ya. Lagu saya banyak yang gratis. Banyak kok. Tapi ada yang dihargai lumayan. Ya, saya syukurin itu. Bisa cerita soal itu? Bukan materinya sih, tapi paling tidak dihargai layak lah begitu. Ya, banyak sekali. Dan saya tidak meminta dan mematok harganya seorang Zaindar itu berapa. Terserah mereka. Dan ada juga lagu diminta oleh seseorang dan saya tidak terima. Karena ini adalah, saya lihat itu ini ya, untuk sosial kok. Untuk sosial kok. Lagu ini untuk mereka. Dan memang saya ikhlas seperti itu. Dikasih ke saya, tetapi nggak usah. Saya sumbangkan kembali sama hubungan itu. Proses kreatifnya mengarang lagu itu, tadi kan sudah sebut peka. Jadi begini juga bisa seperti ada terngiang suara ingin dituliskan jadi lagu ya. Tapi ada nggak juga misalnya main gitar atau main musik lalu bisa mengarang? Ada. Jadi pengalaman-pengalaman yang iya, tapi kebanyakan saya tulis dulu, ya. Share dulu, baru saya tuangkan dalam lagu. Nah, kalau lagu core saya notasi dulu.
notasi dulu, baru saya rangkai dengan kata-kata. Dan kebanyakan kalau lagu kor seperti ini, Bang Ujud, Ya. Kalau kor sudah berapa lagu? ada 50-an lebih Itu ke gereja atau ke gereja. Ke gereja. Jadi semua, dan saya juga ya Bang Ujud ya, kalau ada seorang pendeta atau lagi berkhotbah, kalau memotivasi ya, mengarang. di khotbahnya itu sering itu saya kutip. Saya kutip, oh iya, tujuannya begini. Langsung cair itu, langsung bisa saya uraikan dengan lagu. Seperti inilah Bang Ujud. Oke. Lagu apalah ya? Mungkin kita tunjukkan ke sahabat Suara Tapian. Kalau lagu-lagu gereja ini nih, ya, itu Kesatria Toga Marbun dan artis Toga Toga Marbun. Marbun. Ah, itu Bisa cerita soal lagu ini. pesan lagu ini? Pesan lagu ini untuk ini lagunya Kesatria Toga Marbun dan artis Toga Marbun. Ya kan? Ini baru dibentuk ini. Jadi semua ada anggota TNI ya? TNI, Dan Polri, polisi, ya. seluruh Indonesia. Ada berapa orang bergabung di komunitas itu? Kalau menurut ketuanya, Ya. Letkol Bobi Lumbangaol, Ya. sekitar 350 di seluruh Indonesia, Toga Marbun. Ya. Toga Marbun, tetapi di Jakarta ini ya mungkin sedikit ya. Jadi saya nggak tahu persis. Nah, waktu ketemu Kesatria Toga Marbun ini dengan artis Toga Marbun, Mereka minta khusus. Waktu itu kita live streaming, hanya artis Toga Marbun. Nah, terdengarlah Kesatria Toga Marbun yang TNI Polri ini langsung bergabung. Ya. Dengan hati saya juga, apa yang saya buat untuk pengumuman ini, Ya. untuk perkumpulan ini, untuk mempersatukan, dan didorong oleh ketua dan penasehat juga. Akhirnya lagu ini saya tuangkan, dan lagu ini juga sudah direkam, sudah bisa dinikmati di YouTube artis Toga Marbun. Nah, itu mengenai ini. Ini Ceritalah satu lagu gereja. lagu gereja, Ya. sungguh banyak ini ya. Atau pengalaman di masa pandemi ini, ada nggak lagu lahir dari Ada. tangan Pak Ada. Endar? Jadi waktu itu ada ini, Tuhan menghapus air mata. Oke. Tuhan menghapus air mata. Tolong Sempat ini dibikin oleh Kor Ama Siontara Bekasi, Ya. di live streaming kan. Siuntara ini apa? Siontara ini adalah punguan atau perkumpulan kor Kor bapak-bapak di HKBP Maranatha Rawalumbu Bekasi. Oke. Jadi cerita ini karena kita mengalami pandemi ini, semua kesusahan kan, bahkan dunia. Ya. Nah, apalagi kita dilarang ke sana, dilarang sampai nggak bisa merminggu, Ya. ke gereja nggak bisa kan. Akhirnya lagu ini meminta kepada Tuhan agar semua tangisan itu dihapuskan. Jadi Tuhan menghapus air mata. Jadi ceritanya biar kita tenang nantinya, dan buktinya sekarang sudah meredakan. Ya. Seperti itu. Ya. Ini Bang Ujud. Kira-kira mungkin ini pertanyaan terakhir, Oke. Pak Jaendar. Sebagai orang yang puluhan tahun jadi pengarang lagu, eksis di situ, tidak pernah berhenti dengan alasan apapun, bukan tujuan materi, ternyata berkarya, tapi memang pilihan hidup, menyadari itu talenta itu yang Tuhan beri dan ingin berimpact kembali, karya yang dibuat ini didengar dan menginspirasi orang. Pertanyaan Suara Tapian Channel yang terakhir ini, apa pesannya untuk orang-orang yang meniti karir di jalur seni ini? Karena jatuh bangun jadi seniman itu kan komitmen, kesetiaan dan kegigihan itu harus pasti ada di mentalitas setiap seniman tulen gitu. Kalau menurut saya Bang Ujud, apapun talenta kita, dan terutama kepada
generasi penerus ya, Ya. jangan berhenti berkarya. Apapun karya kita, tunjukkanlah semampu kita. Suatu saat nanti akan bersinar. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Jadi Bang Hojo tadi mengatakan bahwa memang lagu saya tidak ada yang begitu populer, tapi masyarakat tahu itu. Oke, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberi untuk kami Suara Tapian Channel. Sahabat Suara Tapian Channel, terima kasih sudah menonton video ini. Horas. Horas, terima kasih.